Nah, balik lagi dengan channel YouTube-nya Bima BMR. Oke. Lalu siapa? Gua kan admin. Nah, lah itu kan channel YouTube gua. Kepala lu kepotong. Oh iya. Belakangan. Gua itu apa? Sebagai host. Oke. Nggak iya. Iya, mau ngapain? Nah. Gua nyebar dulu nggak apa-apa ya. Iya, Kan di channel YouTube gua. Iya. Jadi buat kalian yang nggak ngerokok, jangan ditiru maksudnya. Ini biar enjoy aja sih, iya. Jadi udah gitu doang. Ya, gua sorry, minta maaf karena gue lama banget nggak ngupload. Udah beberapa lama nggak ngupload lah pokoknya gitu, karena emang lagi Pandemi. bukan nggak itu juga, karena lagi emang belum fokus aja di YouTube gitu. Oke. Jadi mau ngapain sini Dan? Jadi kan tadi gua udah ngasih Q&A di Instagram. Di Instagram gua. Di Instagram lu lah. Di Instagram buat gua. ngasih pertanyaan buat lu. Oke, Tentang, jadi ya random lah apa aja tentang hidup lu, apa aja dah. Gue jelasin ya lebih detail ya. Jadi gua tadi udah ngasih pertanyaan di Instagram, di Instastory Instagram gua, Q&A untuk tanya apa aja terserah ke gua. Ntar gue bakal jawab di YouTube. Nah, jadi sekarang gue mau jawabin. Jadi Dandi yang bacain. Jadi lu udah Dandi yang milih dari Instagram gue apa aja yang dia. Enggak, gue nggak tahu apa-apa. Jadi dia yang milih. Jadi ya udah langsung aja Dan dari pertanyaan apa Dan lu mau nanya apa? Pertanyaan yang kedua Kok pertama maksudnya. Pertama. Bang, jangan yang ini dulu. Serah lu lah. Pernah main film apa? Gak enak masih. Gimana sih? Nah, ini nih biar agak panjang. Ya udah, ayo. Punya berapa mantan lu, Bang? Selama hidup lu? Selama sekarang ya? Iya, selama hidup umur lu lah. sekarang ya. Gua nggak gimana ya? Gua itu hampir nggak pernah ngehitungin mantan gitu kan. Mungkin karena gue dalam hidup gue sampai sekarang itu gue lebih banyak bukan pacaran, tapi lebih banyak ke deketnya gitu loh. Deket-deket habis itu hilang. Jangan Lah kan ada. Nggak apa-apa. Oh ya udah, Kan join. Saudara harus benar. join. Ya itu balik lagi ya. Gue lebih banyak deket sih. Mungkin kalau mantan yang emang bener-bener pacaran itu berapa ya? 5 doang. Kira-kira segitu ya. Karena gue nggak tahu pastinya. Yakin. Ntar gue DM semuanya satu-satu. Itu ya, dari siapa itu? Dari MHMD_Sukron. Oke, nanti lu bacain ya, soalnya gue akan tampilin ntar yang pertanyaan itu. Dah, yang kedua nih. Ya. Yang kedua dari Rere_21105. Nomor telepon apa? Suka tipe cewek gimana? Ini kok tentang cinta-cinta semua. Kalau dari nomornya ini nomor togel sih. Oh iya, benar. Harus masang itu nanti malam. Iya. Nomor apa itu pertanyaannya? Kak Bima suka tipe cewek yang gimana? Gua suka tipe cewek yang kayak gimana? Ini gue juga bingung juga sih. Gue sebenarnya nggak punya tipe yang secara detail kayak gitu, harus kayak gini enggak sih sebenarnya. Cuman yang terpenting kalau pacaran sama gue itu harus bangga aja memiliki gue, bukan bangga kayak gimana ya, maksudnya harus hargain gue sebagai pacar gitu loh. Meskipun apa? Lu menduakan gitu. Ya nggak juga, itu nggak boleh lah dalam hubungan menduain. Jadi harus bangga memiliki gua. Dan ya sebenarnya gua nggak suka yang cewek terlalu kecil sih, maksudnya pendek gitu ya. Enak kan kalau kecil. Enak apaan? Ya maksud pacarannya itu pegang. Nggak enak, nggak. Gua maksudnya nggak suka yang terlalu kecil banget gitu loh. Apalagi segini, nggak suka, maksudnya setidaknya segini lah kayak gitu. Cuman kalau yang secara detail harus putih banget, harus hitam banget, enggak yang itu. Yang penting intinya nyambung sama gua, nyaman ngobrol dan lain-lain lah. Yang paling penting tuh kenyamanan sih. Yang ketiga dari Bayuam_, udah gitu doang. Penghasilan 1 bulan berapa? Ayo. Meskipun gue yang pegang ATM, lu jawab sendiri kan, ini buat lu. Ya gua nggak tahu penghasilan setiap bulan gua, karena nih guys, ini hanya informasi aja ya. Gue itu nggak tahu penghasilan gue sebulan berapa, karena gue bukan pengusaha, bukan apa, nggak besar juga penghasilan gue, dan gue sama sekali nggak megang uang. Jadi setiap bulan itu ada penghasilan gue, yang megang uang nih si monyet satu ini nih. Jadi yang pegang uang itu Dandi. Oh begitu. Per bulan kalau ya. Besok nggak mau dikasih jatah makan, bilang aja. Jadi intinya per bulannya itu gue nggak tahu penghasilan, dia yang nyatet semua, dia yang ngerekap semua, dan gue nggak pegang uang.
Jadi gua aja mau keluar sama cewek nih ya, lagi deket sama gua, itu gua nggak, paling pegang cuman 500.000 gitu-gitu. Jadi gua nggak dikasih ATM gitu. Padahal kan gua ingin meneraktir apapun yang dia mau kayak gitu. Jadi kalau lu mau tahu berapa penghasilan Bima per bulan, minimal itu ya Bahkan Dandi lah yang tahu penghasilan gua. Ya cuman kalau dia nanya penghasilan sebulan berapa, gua nggak akan menyebutkan inti detailnya banget, mungkin hanya sekian aja ya. Dan dia lu lah dan yang tahu. iya, Dan ntar udah ya. kok udah ya, selesain dulu lah. Nah, yang tahu itu kan gua. Jadi lu DM gua aja. Kalau minta TF yang cewek ya, gampang lantar kalau masalah hotel. Kok nyampe ke sono sih? Dia agak-agak gila lu ya. Gua pikiran gua ke sono. Iya Ya. makanya. Udah selesai. Udah lah, yang skip tuh. ya. Skip. Nah, ini pertanyaan Intinya bisa buat makan aja lah. dari Rizky GML _. Pertanyaan keberapa nih? Pertanyaan keempat. Quotes biar tetap stay cool and pen bang. Apa? Apa sih, Cok? Biar tetap stay cool and pede. Apa sih itu? Pertanyaannya. Apa itu? Ayo, question itu apa ayo. Gak bisa. Lo nggak ngerti kan? Nggak bisa ngerti bahasa lo. Inggris. Itu kata-kata dan gitu loh. Biar Kata-kata. tetap stay cool and pede bang. Itu. Kalau dari gua selalu menanamkan pada diri gua kata-kata yang harus gua tanamkan di diri jiwa gua, di gua lah. Itu bukan selalu benar ya, tapi yang gua lakukan itu keinginan gua dari hati gua nggak peduli orang lain ingin mengatakan apa, yang penting nggak merugikan orang lain, itu yang pertama. Terus gua gimana ya, lu harus mempunyai rasa bodoh amat sih, sekali-kali lu harus mempunyai rasa bodoh amat. Supaya apa? Kalau lu nggak mempunyai rasa bodoh amat, lu selalu minder, selalu memikirkan aduh, contohnya gini, penampilan gua kayak gimana ya, aduh gua nggak pede nih pakai kayak gini nih. Kalau gua nih jujur aja, lu lihat di TikTok gua ya, itu konten gue bangun tidur apapun bodo amat. Gue yang penting gue mau konten, udah gue konten aja gitu. Jadi ingetin guys ya, bodo amat, jangan bodo beneran. iya, bodo jangan bodo beneran gitu kan, nanti masuk rumah sakit jiwa ntar gila ya lama-lama. Ya bodo habis itu gila jadinya gitu loh. Jadi intinya lo harus tanamkan pada diri lo rasa bodo amat lah gitu, bahwa lu itu orang paling ganteng sedunia. Udah itu aja. Intinya gini, gue nanam ini nih, gue orang paling kuat, gue orang paling sabar, gue orang paling ganteng, gue orang paling keren, gue orang paling kaya. Bukan berarti lo harus show off kayak gitu ya, cuman tanamkan aja pada hati lo. Supaya apa? Supaya lo nggak minder sama orang lain, nggak iri sama orang lain, kayak gitu intinya. Meskipun nyatanya lu jelek nggak apa-apa, yang penting, yang penting lu merasa pede, ganteng aja. Tapi jangan kayak lo kan terlalu pede, over jadinya gitu kan. Nah, habis itu ntar dulu. Nah nih, dari Dianis Lami 39. Nomor ini cuk, nomor plat nomor motor. Pernah nggak SH bang anak-anak THR? Pernah nggak sih? Oh, ya kan gue bukan anak gaul. Itu mah bukan anak gaul, tuh emang singkatan itu. Bukan anak singkat gue. Apaan? Pernah nggak sih bang anak-anak THR saling ribut auto cekcok gitulah. Terserah kalau ada gimana cara nyelesainnya. Ya pasti pernah lah, pasti pernah. Mungkin bukan di THR doang ya, mungkin di semua organisasi, kumpulan, seluruh pertemanan itu pasti ada cekcoknya. Pernah juga kemarin cekcok juga. Ya biasalah cekcok antara berbeda pendapat. Jadi ya cuman gimana sih cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikan gampang gitu loh. Kita nggak boleh ngikutin ego kita sendiri. Ya kita gimana caranya bermusyawarah. Gimana nih enaknya nih, jalan keluarnya seperti apa nih gitu. Kalau kayak gini mulu nggak bisa nih gitu. Kita pasti bakal pecah. Cuman ya kita tanggapin dengan kesabaran, ketenangan gitu kan satu sama lain karena udah dewasa. Jadi ya udah kita ambil jalan tengahnya. Kayak gimana enaknya? Mau nggak kalau kayak gini? Jadi kita bermusyawarah aja. Intinya kayak gitu. Ntar kita bakal dapet jalan keluarnya. Kalau lu tetap ngikutin ego lu, nggak akan dapet jalan keluarnya. Intinya kayak gitu sih. Jangan kan sebuah pertemanan, sebuah circle, saudara aja masih bertengkar.
sama ibu sama orang tua aja masih bertengkar. Iya benar. Apalagi cuman kita sebatas kenal ya, kenal di tanah rantau lah gitu-gitu. Dan yang Tolol lagi syuting, Cok. Oh lagi syuting. Biasa, biasa, Bang biasa. Babas. Emang kalau orang tua kan udah wayai, kata orang Jawa itu wayai kawin, nggak kawin. Dia mah emang sengaja gitu. Emang sengaja. Sebenarnya dia tahu kita lagi syuting ya kan, cuman disengaja aja. Diper error aja. Emang orangnya suka kayak gitu, udah biar. Orang mau ngambil Udah ide diem gua. diem diem. Orang gitu Penonton tadi. penonton bayaran diem. Next. Next. Dari M. Ardiansyah. Bang, merantau berapa lama di Jakarta? Gua jawab. Ntar dulu. Apa sih? Lu Bentar ngapain dulu. ikut-ikut si orang tua gitu loh. Ya Allah enggak boleh. Duduk sini biar masuk frame. Sini nih. Udah. Sini. Ayo Udah. dengerin sini. Ya ini. Gua mau nanyain juga, ayo sini. Yang bener. Apa nih? Bang, merantau berapa lama di Jakarta? Karena ada yang lebih tua, berarti yang lebih tua ditanyain dulu. Ntar habis itu lu. Lu merantau udah berapa lama, Bas? Kasihan tuh. 7 tahun. Selama 7 tahun itu lu ngapain aja di Jakarta? Cari beruang lah. Kan nggak serius kan? Padahal Iya. udah tua. Dia kan udah dapat beruang tuh. Itu tuh Iya. susu Susu beruang gitu loh. Apa lu nanya apa? Iya itu, lu berapa lama merantau di Jakarta dan apa aja aktivitas lu selama 7 tahun di Jakarta? Ngewe lah. Kuliah. Terus Sehabis kuliah cari jati diri. ya. Habis cari jati diri cari partner. Habis cari partner mau cari gimana caranya biar bisa dapat jodoh, cari jodoh. Berarti nggak cari uang dia. Dia cari uang dia, guys. Iya. Sekarang buat Uang yang nyari gue bukan gue yang uang. sekarang buat Bima BMR. Kah. Bentar dulu, Cok. Sono, Cok. Ganggu aja kopet nih. Masuk channel gua langsung ngomong ngewe lagi anjing. Sekarang buat Bima Gua. BMR. Gua ngerantau di Jakarta udah kurang lebih udah 4 tahun lah. 4 tahun jalan. Dia masih lapar, mau makan 4 tahun jalan lah intinya. Gua ngerantau di Jakarta udah 4 tahun jalan. Dari 2000 berapa? 2018 sih. 2018. Apa sih? Dari 2018 intinya. Jadi 4 tahun jalan, mau 4 tahun jalan. Sama kayak Babas. Selama 4 tahun itu apa saja aktivitas lu, kegiatan lu dan apa saja yang udah diperoleh selama Wah. 4 tahun setengah di sini? Banyak banget kesusahannya. Enggak, maksudnya banyak banget ya yang udah gua Suka duka ya. yang gue lewati di Jakarta selama kurang lebih 4 tahun. Perjuangan sih. Lebih banyak ke perjuangan. Lagu Roma Irama dong. Kayak yang- Perjuangan. Kayak yang gua bingung mau ngapain, Tet, mau berbuat. kelamaan. Jadi ya intinya selama kurang lebih 4 tahun itu banyak banget ngelewati rintangan kayak apa ya? Gue bingung juga mau melakukan apa, terus kayak gimana? Lu pasti pernah lah kalau lu ngerantau pasti pernah ada di posisi anjir gue mau jalan ke arah yang mana sih ini gitu. Sedangkan arah yang ini udah gue lakukan tapi gue merasa kayak nggak nyaman, nggak cocok, terus kayak yang berat banget gue harus lewati gitu. Jadi ya mau nggak mau kita sebagai anak rantau ya terus melawan rasa itu sih, rasa kayak apa, takut, rasa kayak minder dan lain-lain. Pokoknya intinya ya gimana cara lo harus mencari, ya itu benar jati diri itu gitu loh. Jadi ya terus fight aja intinya. Ya alhamdulillah sampai saat ini gue ada di posisi ini, bukan berarti gue udah enak hidupnya, tapi ini menurut gue awal mula gue melakukan fight di my career aja gitu aja. Oke, next. Next. Nih ada yang menarik nih dari Izwar_Khalid. Nah, Kak, syuting setan apa yuk? STBL ya. Setan Taubat yang sama Kak Icis ya. Gimana ya? Sebenarnya gue nggak tahu project awalnya. Judulnya itu Setan Taubat Balik Lagi, itu yang akan tayang di bulan Ramadan. Mungkin insya Allah kalau itu nih berpartisipasi lah di dalamnya. Agustusan dong.
Kok Agustus? Kan berpartisipasi Agustus. Berpartisipasi kan itu. Kok Agustus sih nggak nyambung? Agustusan. Lomba itu kan berpartisipasi. Bukan lah, berpartisipasi itu bukan Agustusan. Berpartisipasi itu ikut masuk di dalamnya. Oh, gua kira kayak cuma Agustusan doang yang ada kayak Bukan gitu. lah, karena iya lu kan sering itu kan, sering jadi panitia Agustusan. Iya. Kan? Iya. Oke, lanjut. Lanjut, next. Nih, dari rian.new_. Pernah main film apa aja, Kak? 18 plus pernah nggak? Astagfirullah. Kan gua nanya. 18 plus apaan emang? Ya pokoknya ada di YouTube tuh tulisan 18 plus gitu aja pun masih nggak tahu apa-apa, masih bocah. Pernah main film apa aja? Sebenarnya gua belum pernah. Kalau main film di bioskop, gua belum pernah. Gua kebanyakan sih di web series, terus di mini seri kayak gitu-gitu aja. Karena emang gua sering ikut castingnya di web series sama mini seri gitu. Kalau film pernah ikut casting film, tapi ya belum rezeki aja gitu. Main apa aja, apa ya, masih dikit lah, masih kayak yang ada guanya ya, Access Story. Itu dari Wattpad, terus ada Friendship dari Wattpad juga, terus ada Jakbar Juara itu dari apa ya, dari bahwa inti filmnya itu cerita Jakbar Juara itu pendidikan di Jakarta Barat gitu loh, gitu kayak gitu. Terus Jawa Barat bukan Jakarta Barat. Jawa Barat, sorry. Terus ada ini juga sih, gue ikut berpartisipasi juga di web seriesnya 7 hari sebelum 17 tahun. Jangan lupa satu lagi. Apaan? BNN. Iya, Nggak tahu tayangnya kapan. ada juga film BNN yang bekerja sama, jadi PH Indonesia Cinema Persada bekerja sama dengan BNN, Badan Narkotika Nasional. Itu belum tayang. Dan ya mungkin dan ini dari gua nih. apaan? Yang gue bikin penasaran nih, kan sering banget kan lu di TikTok, di IG bareng cewek. Apakah seorang Bima BMR sekarang udah punya pacar atau belum? Kalau bahasa zaman sekarang itu Ghosting. Kok ghosting? Pernah di ghosting? Lu tanya apa sih? Punya Iya, pacar pacar atau dulu, enggak? pacar dulu. Jomblo gue jomblo. Jadi apa ya? Ya gue jomblo gitu, gue nggak punya pacar. Gue terakhir pacaran itu 2020 bulan apa ya? November. Iya, bulan 11. bulan November, Oktober November itulah. Gue terakhir pacaran itu di bulan itu. Jadi 2020 terakhir tuh pacaran itu. Kalau sekarang sampai sekarang nggak ada. Paling ya deket-deket aja sih gitu. Jadi deket tapi nggak jadian. Nah, berarti Soalnya kan seorang Bima BMR yang katanya itu seorang playboy atau buaya lah. Itu kan kata ya. siapa? Ada yang ngomen gitu. Pernahkah lu di ghosting, sekarang bahasa keren itu di ghosting, dideketin set habis itu hilang tiba-tiba tanpa kabar, tanpa jejak? Iya. Pernahkah? Pernah. Jadi ya kalau kata bahasa sekarang itu kan di ghosting ya. Hantu berarti dong. Iya, hantu. Pernah. Jadi gue ada beberapa lah kemarin tuh deket sama orang. Iya, sama orang lah. Masa Inisial setan. boleh dikasih inisial? Boleh dikasih inisial awalnya doang atau awal sama akhir gitu? Apa yang nge-ghosting gue? Iya. Sebenarnya gue bukan merasa di ghosting sih, tapi emang dari sisi gue juga belum ingin mau serius juga sih gitu. Karena emang bener-bener terakhir pacaran itu di 2020 itu gue merasa kayak yang banyak banget yang harus diperbaiki dalam diri gue. Karena gue itu masih banyak sisi main-mainannya gitu. Maksudnya main-mainnya tadi tuh belum yang serius-serius banget gitu loh. Jadi iya, jadi karena gue masih muda mungkin ya. Cuman yang kata gue ghosting itu tadi sebenarnya bukan salah dari ceweknya juga gitu loh. Salah dari sisi gue juga mungkin gitu loh. Karena nih juga nih, kebanyakan cewek yang deket sama gue itu ngiranya gue itu banyak banget cewek di belakangnya, banyak banget pacar gue atau nggak ngerti lah gue. Padahal sama sekali nggak ada. Kenyataannya? Ya lu tahu sendiri gue nggak ada cewek yang gue mainin di belakang ya kan. Itu apa ya? Bukan pure dari ceweknya, mungkin kalau gue lagi deket-deket ya ada dari guanya juga gitu loh. Karena banyak banget kan yang ngira gue banyak pacar, banyak cewek di belakang padahal nggak ada gitu loh. Ya gue jomblo karena emang gue belum mau pacaran aja sekarang.
Baru kalau emang ada yang bener-bener mau serius banget nih sama gue, ya udah gue mencoba membuka hati lagi, ini kayak gitu. Nah, ini yang terakhir yo, terakhir nih ya. Terakhir paling terakhir nih untuk penutup di podcast abal-abal ini. Lu kan udah 4 tahun ya, 4 tahun di sini. Untuk kehidupan lu, untuk masa depan lu ke depan itu apa? Untuk goldennya lah. Keinginan gue ke depannya. Iya. Gua lagi ingin. Oke. Jadi gua kayak gini lah guys, kalau gua ngimpor ngimpor host dari Jamaika jadi kayak gini gitu loh. Ya jadi yang gue inginkan ke depannya. Kalau dari gue pribadi pastinya dong membahagiain keluarga, itu udah pasti ya kan. Tapi kalau dari karir gue sendiri, gue lagi bener-bener masih ngejalanin apa ya? Karena gue dulu TikTok pernah main TikTok nih, ya kan. Cuman gue berhenti hampir 1,5 tahun karena gue lagi main aplikasi lain gitu kan. Dan nggak fokus juga di situ karena gue lebih fokus di entertain kan, acting gitu. Nah jadi sekarang gue mulai lagi ngebangun TikTok gue, dengan konten apa adanya yang acak-acakan kayak gitu. Jadi ya yang gue inginkan sekarang, gue lebih produktif lagi di sosial media, lebih menghargain lagi apa yang udah gue terima dari awal. Karena gue emang maksudnya dikenal orang tuh banyak kan dari sosial media dulu kan. Nah jadi gue sekarang ingin mencoba mengembalikan itu lagi gitu loh. Jadi sekarang ini lagi bener-bener berusaha keras untuk menghidupi sosial media gua, intinya kayak gitu. Jadi untuk kedepannya kayak yang syuting entertain ya biar jalan aja lah. Maksudnya kalau emang ada job dari syutingan ya gua ambil, kalau nggak ada ya gua lebih ingin memfokuskan di media gue sendiri, yaitu sosial media gue sendiri, intinya kayak gitulah teman-teman. Dan ada satu lagi nih. Banyak banget. Satu lagi terakhir beneran. Kenapa akun TT-nya Bima sering ke violation? Nah, akun itu. TikTok. Jangan TT TikTok, Cok. Akun TikTok gua. Iya, kenapa? Apa penyebabnya? Gua nggak ngerti lagi. Dengerin dulu. Yang terakhir gara-gara cedera serius untuk anak kecil. Padahal kan gak ada anak kecil di situ. Jadi kayak gini. Gua nggak ngerti kenapa, mungkin bukan gua doang ya, mungkin banyak juga tiktokers lain yang akunnya mudah ke violation, ke ban videonya gitu kan. Karena mungkin kalau punya gua nggak ngerti sih. Kalau yang terakhir ini yang ke violation terakhir ini gara-gara wallpaper, karena kan gua ada kerjasama nih sama salah satu aplikasi. Nah gue masukin di dalam TikTok itu. Terus waktu gue buat videonya, wallpaper HP gue itu gue lagi ngerokok di wallpaper HP. Nah itu yang dilingkari sama pihak TikTok itu itunya. Karena gitu cuman sebuah wallpaper foto. Iya gitu. Karena jadi ya buat kalian juga guys, apa ya? Lebih kita nggak bisa menyalahkan TikTok karena itu emang hak TikTok gitu loh. Karena ya. Jadi ya buat kalian berhati-hati lagi untuk membuat konten. Maksudnya jangan sampai ada yang negatif banget tuh. Apapun tuh misal nih ada rokok aja nih di video kalian itu langsung ke violation. Ini kayak gitulah. Jadi ya udahlah segini aja lah dulu. Nanti buat kalian jangan lupa komen apa aja yang ingin gue buat konten gue. Jadi ya udahlah guys, terima kasih guys. Mungkin segini aja Q&A-nya. Jadi jangan lupa buat kalian di like, komen dan subscribe. Oke? See you next time. Thank you. juga THR.